Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tes wawasan kebangsaan penalaran ya, terkait dengan penalaran TWK ini. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Makna Pancasila sebagai dasar negara dapat diimplementasikan dalam tatanan hidup bermasyarakat yaitu titik-titik. A. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. C. Memberantas kemiskinan di daerah lingkungan sekitar. D. Iktikad baik dan bertanggung jawab menaati aturan lalu lintas. Yang E. Menghormati tetangga yang sedang berduka. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk menjawab soalnya kita harus pahami dulu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu mengatur terkait dengan penyelenggaraan negara ya. Mengatur penyelenggaraan negara, misalkan di dalam ingin menyelenggarakan pendidikan, maka perlu ada peraturannya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau terkait dengan penyelenggaraan negara harus ada aturan, harus ada undang-undang, harus ada peraturan pemerintah dan seterusnya. Ada perda, ada peraturan perundang-undangan. Nah, itu merupakan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan di dalam tatanan hidup bermasyarakat yaitu dengan cara yang mana? Nah, yang A Bapak Ibu, toleransi terhadap perbedaan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau toleransi itu, ini kan kalau kita lihat di pilihan jawaban A itu tidak terkait dengan penyelenggaraan negara. Tidak ada undang-undang, tidak ada PP, tidak ada peraturan perundang-undangan, tidak ada undang-undang dasar, dan seterusnya. Maka jawaban A ini kita eliminasi. Termasuk juga di dalam penyelenggaraan negara itu terkait dengan aturan yang berlaku. Nah, misalkan kita mau sekolah nih, Bapak Ibu. Nah, kita kan harus ada aturannya atau syarat yang harus terpenuhi. Nah, itu termasuk ke dalam penyelenggaraan negara. Yang B, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau memajukan pergaulan, ini tidak terkait dengan penyelenggaraan negara, tidak ada aturan, tidak ada perpres, tidak ada peraturan perundang-undangan, dan seterusnya. Yang C, memberantas kemiskinan di daerah lingkungan sekitar, ini tidak terkait dengan peraturan ataupun penyelenggaraan negara. Kemudian yang C, yang D, iktikad baik dan bertanggung jawab menaati aturan lalu lintas. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata menaati aturan lalu lintas. Nah, menaati aturan lalu lintas, di sini aturan lalu lintas itu termasuk ke dalam penyelenggaraan negara ya. Penyelenggaraan negara. Nah, sehingga kita sebagai warga negara Bapak Ibu tidak berperilaku semau-maunya. Nah, jadi ada aturan yang harus ditaati. Nah, maka jawaban D itu kita simpan dulu. Kemudian untuk jawaban yang E, menghormati tetangga yang sedang berduka. Nah, ini tidak terkait dengan peraturan perundang-undangan atau penyelenggaraan negara. Nah, jadi jelas satu-satunya terkait dengan aturan lalu lintas itu kan diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian ataupun oleh pemerintah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Bapak Ibu, kami rekomendasikan Bapak Ibu buku soal SKD CPNS full penalaran yang Bapak Ibu dapat beli di link yang telah kami sediakan di deskripsi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, setiap warga negara harus mampu
menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Di bawah ini yang menjadi contoh nyata fungsi Pancasila tersebut yaitu kecuali titik titik. A. Mempertahankan kedaulatan NKRI sebagai seorang TNI. Yang B. Rela membantu korban bencana alam. Yang C. Ikut serta pameran internasional bertema teknologi dan informasi. Yang D. Menggunakan berbagai produk lokal dalam negeri walaupun bekerja di brand dunia. Yang E. Murah senyum walau sering mengalami permasalahan hidup. Baik, kita pahami dulu soalnya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, oke, kita warga negara Indonesia yang baik, setiap warga negara harus mampu menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Nah, jadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus berdasarkan Pancasila. Itu yang dimaksud sebagai pedoman ya. Namanya juga pedoman atau sebagai panduan kita di dalam hidup bermasyarakat. Nah, di bawah ini yang menjadi contoh nyata fungsi Pancasila tersebut yaitu kecuali titik 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 ya. Yang A. Mempertahankan kedaulatan NKRI sebagai seorang TNI. Nah, di jawaban A ini kita akan mempertahankan kedaulatan NKRI sebagai seorang TNI. Nah, jadi kewajiban untuk melaksanakan bahwa Pancasila itu sebagai pedoman atau panduan untuk hidup bermasyarakat, jadi itu tidak diwajibkan hanya untuk TNI saja Bapak Ibu ya. Apalagi kalau di sini di yang A itu mempertahankan kedaulatan NKRI, ini tidak terkait dengan kehidupan bermasyarakat tetapi lebih kepada kehidupan bernegara. Nah, maka jawaban A ini tidak termasuk ke dalam pedoman hidup bangsa. Nah, kalau ini tidak termasuk karena pertanyaannya adalah yang kecuali, maka yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nah, yang B, C, D, E itu kenapa salah? Mari kita bahas. Rela membantu korban bencana alam. Nah, kalau Bapak Ibu membantu orang yang sedang mengalami bencana alam, berarti itu termasuk juga ke dalam menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Ya, maka jawaban B ini termasuk. Yang C, ikut serta pameran internasional bertema teknologi dan informasi. Nah, ikut serta pameran ini Bapak Ibu, nah ini merupakan cara kita di dalam bermasyarakat juga. Ya, ketika nanti Bapak Ibu akan melaksanakan pameran tersebut atau ikut serta dalam pameran tersebut, nah maka di sana Bapak Ibu harus berdasarkan Pancasila ya. Oke, kemudian yang D menggunakan berbagai produk lokal dalam negeri walaupun bekerja di brand dunia. Nah, di sini produk lokal dalam negeri itu kita hargai, Bapak Ibu, kita gunakan. Nah, maka kan di Pancasila itu ada yang namanya Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita melakukan atau menggunakan produk lokal, berarti kita mewujudkan yang itu Bapak Ibu ya, nilai yang kelima. Nah, maka jawaban D ini termasuk ya. Yang E, murah senyum walau sering mengalami permasalahan hidup. Nah, murah senyum itu merupakan sebagai pelaksanaan pedoman kehidupan bangsa menggunakan Pancasila. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, berlaku dimanapun, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, maksud dari pernyataan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa di dalam soalnya sudah jelas ya. Pancasila yang bersifat subjektif itu maksudnya bagaimana sih? Oke, kita lihat untuk pilihan jawaban A. Rumusan dari sila-sila
Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Nah, di jawaban A ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, bahwa Pancasila itu bersifat umum ataupun universal. Nah, ini berarti bahwa Pancasila itu bersifat objektif, bukan subjektif. Nah, maka jawaban A kita eliminasi. Kalau subjektif itu lebih kepada diri sendiri bangsa Indonesia ya. Kemudian jawaban B, nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, dan sebagainya. Nah, jawaban B ini kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita lihat jawaban yang paling tepat itu yang mana, apakah B atau yang lainnya. Yang C, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau di jawaban C ini sudah jelas Bapak Ibu ya, dijelaskan terkait bahwa Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan di soalnya itu yang ditanyakan adalah nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Oke, terkait dengan bahwa Pancasila sebagai ideologi. Nah, kalau yang C ini bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang D, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Nah, kalau berdasarkan hati nurani bangsa Indonesia berarti itu ke dalam diri bangsa Indonesia. Nah, kalau ke dalam diri bangsa Indonesia berarti itu maksudnya adalah subjektif. Nah, saya contohkan makna dari subjektif Bapak Ibu ya, subjektif. Nah, misalkan kalau kita memakan jajan, Bapak Ibu, memakan bakso misalkan. Nah, ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas, ada yang suka manis. Nah, itu kan terkait dengan penilaian diri sendiri berdasarkan apa yang ia sukai. Nah, berarti itu termasuk subjektif. Nah, itu analogi dari pilihan jawaban D ini. Ketika kita mengambil nilai-nilai Pancasila itu yang terkandung dalam nilai-nilai kebaikan, keadilan, kebijaksanaan, kemudian etis itu berdasarkan atau sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, berarti itu bersifat subjektif ya. Maka jawaban D kita akan simpan. Kemudian yang E, Indonesia, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa-bangsa yang punya hubungan baik dengan bangsa Indonesia. Nah, berarti di sini Bapak Ibu tidak terkait dengan subjektif, tetapi ini lebih ke sifat universal. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban D, Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa jawaban B salah? Kita lihat. Oke, Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti dalam adat kebiasaan, budaya, kenegaraan, dan sebagainya. Nah, ini lebih kepada nilai-nilai universal dari Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila begitu mudah diimplementasikan Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berasal dari titik-titik. Apakah A, pandangan hidup masyarakat Indonesia, B, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, C, kristalisasi nilai-nilai Pancasila, D, ideologi negara Indonesia, yang E, sumber hukum Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, kita lihat di dalam soalnya Bapak Ibu. Yang ditanyakan jelas adalah nilai-nilai luhur, ya. Nilai-nilai luhur itu misalkan ada nilai keagamaan, keadilan, kebijaksanaan, etis, estetis, ataupun kebudayaan, nilai agama. Nah, itu termasuk ke dalam nilai-nilai luhur. Nah, maka pernyataan yang menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berasal dari mana nilai-nilai luhur itu. Nah, jadi nilai-nilai luhur itu Bapak Ibu berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, maka jawaban yang paling tepat di soal ini adalah jawaban yang A. Q2 QA. Nah, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Nah, ini bukan berasal dari sana ya, bukan berasal dari aktualisasinya. Tapi kalau aktualisasi itu Bapak Ibu itu setelah ada dasarnya baru dilaksanakan, diaktualisasikan. Kristalisasi juga begitu. Nah, kalau ideologi negara Indonesia itu tidak termasuk ke dalam asalnya ya, tetapi itu sebagai dasarnya bukan sebagai asalnya. Kemudian yang E, sumber hukum Pancasila sebagai dasar negara, ini tidak sesuai ya. Kalau sumber hukum sebagai dasar negara itu terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental. Nah, untuk mengetahui nilai instrumental itu adalah apa, maka kita perlu ketahui Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan nilai instrumental. Tapi sebelum kita ketahui yang itu, Bapak Ibu, saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk menggunakan buku yang kami telah rekomendasikan di deskripsi. Dapat Bapak Ibu klik linknya saja ya, nanti diarahkan ke toko bukunya. Oke. Nah, terkait dengan pernyataan yang merupakan nilai instrumental adalah yang mana? Nah, apakah A, nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang B, Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang C, menjaga ketenangan saat Hari Raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang D, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. Kemudian yang E, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, di sini kita perlu ketahui arti dari nilai instrumental Bapak Ibu ya, karena yang ditanya hanya terkait dengan nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu artinya, instrumen itu kan artinya adalah alat Bapak Ibu ya. Nah, kalau di dalam penyelenggaraan negara, kemudian Pancasila itu mengandung 3 nilai terkait dengan nilai instrumental, maka itu terkait dengan atur-aturan. Nah, kita pahami dulu nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan. Nah, jadi penjabaran Undang-Undang Dasar itu Bapak Ibu ada dalam undang-undang, ada dalam peraturan perundangan,
kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah, dan juga perundang-undangan. Misalkan ada perpres dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam nilai instrumental. Nah, di pilihan jawaban A, nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29. Nah, ini termasuk ke dalam instrumennya Bapak Ibu ya, atau alat Pancasila sebagai ideologi. Nah, maka jawaban yang tepat jelas adalah jawaban yang A. Kemudian, kalau di jawaban E, penyelenggaraan pemerintah yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, maka itu termasuk ke dalam Pancasila sebagai dasar negara ya. Kemudian yang D, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. Nah, ini kalau dalam nilai nilai dasar negara Bapak ya, itu termasuk ke dalam dasar negara. Kemudian yang C, menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau terkait dengan wujud atau nilai perilaku Bapak Ibu, itu termasuk ke dalam nilai praksisnya ya. Ini praksis. Kemudian kalau yang B itu termasuk ke dalam nilai dasarnya. Ini nilai dasar, kemudian ini juga nilai dasar. Yang E juga nilai dasar. Oke. Jadi yang merupakan termasuk ke dalam nilai instrumental adalah jawaban yang A. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.